Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Seminggu lalu kita sudah membagi kelompok. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah, ibu akan membagikan contoh teks ceramah terlebih dahulu. Sudah kebagian semua? Sudah, silahkan kalian baca dan fahami contoh teks ceramah tersebut. Sudah dibaca dan sudah difahami anak-anak? Sudah. Apakah kalian sudah tahu teks ceramah itu apa dan ceramah itu apa? Ya, kelompok 1? Iya, betul. Jadi, ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisikan tentang informasi atau pengetahuan, dan orang yang berbicaranya harus orang yang ahli dalam bidangnya. Biasanya orang yang mendengarnya pun lebih dari satu ataupun banyak. Jadi jika kalian lagi duduk di kantin, lalu ada teman kalian yang berbicara di depan umum, berbicarakan tentang informasi perekonomian di Indonesia, dan yang mendengarkannya itu lebih dari satu, maka tetap saja itu bukan dikategorikan ceramah. Karena orang yang berbicara di depan umum itu bukan orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi tetap saja itu dikategorikan sebagai informasi biasa. Bisa difahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Anak-anak, jika kalian ingin membuat teks ceramah, maka kalian harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Kita terlebih dahulu membahas struktur teks ceramah. Ada yang mengetahui struktur teks ceramah itu ada berapa? Iya, betul, ada 3. Struktur teks ceramah yang pertama yaitu pendahuluan. Berisikan tentang apa pendahuluan itu? Berisikan tentang pandangan umum penulis tentang permasalahan-permasalahan yang ingin diungkapkan, dan biasanya diawali dengan salam dan penghormatan. Coba kalian lihat contoh di dalam teks ceramah tersebut. Manakah pendahuluan di dalam contoh teks tersebut? Ya, kelompok 2. Betul, pendahuluan dalam contoh teks tersebut yaitu paragraf 1, 2, dan 3. Itu adalah contoh pendahuluan. Silahkan dibaca dulu kelompok 3. Ya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan tentang pendahuluan? Kita lanjut ke struktur teks ceramah yang kedua, yaitu isi. Isi berisikan tentang apa? Tentang pendapat-pendapat penulis yang disertai dengan fakta-fakta yang ingin disampaikan. Coba kalian lihat contoh lagi. Di paragraf keberapa isi tersebut? Iya, betul, di paragraf 4 dan 5. Itu termasuk contoh dalam isi. Bisa dipahami anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ingin ditanyakan, kita lanjut ke struktur teks ceramah yang ketiga, yaitu penutup. Apa? Penutup itu berisi tentang apa, anak-anak? Ya, kelompok 2. Ya, berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Contoh, lihat lagi dalam contoh teks ceramah tersebut. Di dalam paragraf keberapa? Di dalam paragraf ke-5 dan ke-7. Ya, anak-anak, ada yang ditanyakan tentang struktur teks ceramah? Tidak ada. Jadi perlu diingat anak-anak, struktur teks ceramah itu ada 3 ya. Pendahuluan, isi, dan penutup.
Jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu lanjut ke kaidah kebahasaan teks ramah. Ya. Anak-anak, kaidah kebahasaan teks ramah itu ada 5. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks ramah itu banyak menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak, fungsinya sebagai sapaan. Contoh kata ganti orang pertama yaitu saya atau kami atau kita. Jika penceramah mengatasnamakan kelompok, maka menggunakan kata kami atau kita. Bisa difahami? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjut ke kata ganti orang kedua jamak yang fungsinya sebagai sapaan. Itu kata-katanya sebagai berikut. Hadirin yang berbahagia atau bapak-bapak, ibu-ibu ataupun saudara-saudara, itu adalah kata ganti orang kedua jamak yang fungsinya sebagai sapaan. Paham anak-anak? Paham. Nanti kita cari kaidah kebahasaan di dalam contoh teks yang udah Ibu berikan ya. Ya. Baik, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu banyak menggunakan kata teknis yang berhubungan dengan topik yang ingin disampaikan. Kata teknis tersebut gimana maksudnya? Jadi jika kalian ingin mengungkapkan tentang kebahasaan, maka kata teknis tersebut harus berhubungan dengan kebahasaan. Begitu anak-anak. Bisa difahami? Baik, jika tidak, contohnya di dalam contoh teks tersebut ada kata-kata identitas yang orisinil. Identitas yang orisinil itu menandakan bahwa kita harus menggunakan identitas, yaitu identitas bahasa yang baik dan benar. Seperti itu ya anak-anak. Baik, difahami? Bisa difahami? Ada yang ingin ditanyakan tentang kata teknis yang berhubungan dengan topik? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang selanjutnya, yaitu banyak menggunakan kata ganti yang berhubungan dengan sebab akibat. Bisa paham kan sebab akibat itu seperti apa? Ya, ada yang ingin ditanyakan tentang sebab akibat? Tidak ada. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu banyak menggunakan kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental itu? Kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera ataupun mata. Contohnya kata-katanya kehilangan, memikirkan, menyayangi, mencintai, dan lain sebagainya. Itu merupakan kata kerja mental. Kata kerja yang tidak bisa dirasakan atau dilihat oleh panca indera. Jadi kata kerja mental itu hanya bisa dirasakan oleh hati dan pikiran saja. Baik, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kelima, yaitu banyak memakai kata persuasif. Kata persuasif itu apa anak-anak? Ya, kelompok 8. Betul, persuasif itu sifatnya dorongan atau mengajak. Contohnya kata-katanya hendaklah, maka dari itu. Nah, gitu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan tentang kaidah kebahasaan teks ramah? Tidak ada. Ibu ulangi lagi ya, bahwa kaidah kebahasaan teks ramah itu ada 5. Yang pertama, banyak menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua jamak yang fungsinya sebagai sapaan. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis yang berhubungan dengan topik pembicaraan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata sebab akibat yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, banyak memakai kata-kata persuasif. Baik anak-anak, silahkan kalian cari kaidah kebahasaan teks ramah dalam contoh tersebut. Kalian cari lalu kalian kumpulkan. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Baik anak-anak, sudah dikerjakan semuanya? Baik, silahkan dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan menganalisis teks ramah. Maka kalian harus mencari terlebih dahulu contoh teks ramahnya ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.